kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Chapter 1357. Berkembang biak 10 diri. Aku Mumun, asisten Mimin, suara cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Kali ini Mimin lagi pijet jadi Mumun yang gantiin baca novel Apoteosis. Setelah Raja Kehidupan dalam bentuk Luo Zeng, semua Tianzun menahan napas pada saat ini. Banyak pemimpin dunia juga membuka mata mereka dan melihat pemandangan luar biasa dalam gambar. Sebelum Raja Kehidupan Ying dibiarkan untuk menghasilkan berbagai tanaman dan binatang buas, itu juga dia telah tenggelam dalam hukum kehidupan selama bertahun-tahun. Tidak sulit untuk melakukan ini. Dengan memupuk hukum kehidupan ke tingkat ke-6, kamu dapat membiarkannya. Itu untuk melahirkan makhluk yang kamu butuhkan tapi sangat lambat. Ketika kamu berlatih ke tingkat 7, kamu dapat langsung berkembang biak dengan hukum kehidupan dan kecepatannya akan sangat cepat. Ketika mencapai titik di mana kamu dapat mengangkat tangan, kamu akan dapat membiarkan jiwa-jiwa untuk pertahanan musuhmu. Tapi sebelum memelihara makhluk, kamu harus memiliki analisis menyeluruh tentang makhluk ini dan makhluk-makhluk itu tidak lengkap. Tapi Raja Kehidupan klan Yaoye Ying dalam waktu singkat membuat Luo Zeng yang asli. Ada takdir di surga dan ini adalah takdir penciptaan. Ini adalah yang tertinggi dalam hukum kehidupan. Ke-10 kebenaran. Penciptaan. Membawa nasib ini bisa menciptakan sesuatu. Dia hanya Raja Kehidupan dan kekuatannya mungkin bisa bersaing dengan Tianzun. Tapi dia tidak membawa nasib. Dia tidak pernah bisa menyentuh esensi dari ciptaan. Tapi saat ini dia benar-benar menciptakan Luo Zeng. Pada masa itu, ini luar biasa. Bukankah dia dewa? Mengapa itu bisa dilakukan? Tapi yang lebih luar biasa masih ada di belakang. Bola-bola hijau yang meluncur turun dari batang semua makhluk hidup mulai diciptakan satu demi satu. Secara bertahap berubah menjadi Luo Zeng yang asli. Berdiri berdampingan dalam satu baris. Wajah Luo Zeng ini acuh tak acuh. Tapi setiap bagian tubuh benar-benar nyata dan Luo Zeng tidak diragukan lagi. Pada saat itu, orang langit yang membawa nasib hidup tidak bebas menggunakan kemampuan ini. Ciptaan itu sendiri terbatas. Lagi pula, kemampuan ini terlalu kuat. Di bawah satu pemikiran, itu dapat menciptakan keberadaan yang tidak diketahui. Tapi hanya satu hal yang dapat diciptakan untuk sementara waktu, yaitu kamu tidak hanya menembus batas-batas aturan tingkat ke-9, tapi bahkan menembus batas-batas alam semesta ini. Ini adalah kekuatan yang melintasi langit. Wajah banyak penguasa surga memiliki tampilan yang luar biasa. Bagi ribuan prajurit tingkat bawah, mereka merasakan keterbatasan surga. Sangat sulit bagi seorang pejuang untuk menerobos 3 perubahan para dewa. Belum lagi pencapaian Tuan Tanah ke posisi Tianzun. Mereka sangat sulit untuk berjuang seumur hidup, dan saya khawatir sulit untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, batas ini sama dengan untuk prajurit umum. Tidak dapat disentuh dalam kehidupan apapun. Tapi dewa-dewa ini berbeda. Mereka benar-benar dibatasi oleh surga. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memasuki negara itu. Mereka hanya dapat menyaksikan kelelahan seumur hidup mereka, dan jatuh ke dalam 5 kegagalan langit dan manusia, berubah menjadi sebuah kisah di alam semesta. Itu akhirnya tenggelam dalam sejarah. Karena itu, cara berbisik adalah dengan secara langsung menyerang mimpi di surgawi ini. Mungkin metode ini tidak kuat, apalagi membuat beberapa Luo Zeng. Bahkan jika itu untuk membuat ratusan, ribuan Luo Zeng, Tianzun juga bisa dihancurkan. Tapi makna wakil itu sangat besar.
Tidak ada yang berani mengabaikannya. Raja Yaoye, Ying, bagaimana caranya? Aku ingin pergi ke keluarga Rasel. Ketika medan perang impian selesai, aku bersedia pergi ke sana. Semua hati Tianzun terlintas dalam pikiran ini. Beberapa Tianzun berpikir tentang memulai segera. Tapi pertempuran medan perang fantasi berlanjut. Mereka takut mereka akan meninggalkan detail penting setelah mereka pergi. Di antara istana di awan, wajah gadis misterius itu juga menunjukkan jejak keraguan. Matanya melewati jarak yang tak terbatas, menatap Luo Zeng yang dibuat oleh Raja Ying. Memang kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dan hukum kehidupan adalah yang ke-10. Dia melambaikan tangannya dan ada mahkota emas di tangannya. Mahkota takdir ciptaan telah didaur ulang di surga. Wanita ini benar-benar agak kuat. Gadis misterius mengerutkan kening. Matanya bergerak ke King Yu dan terus melihatnya, dan kemudian menatap Caduceus di tangan orang-orang. Not. Caduceus, mungkin tongkat sihir seperti simbol Hermes, ada 2 ular dan sayap. Ini kata Mimin. Aku mumun cuman baca. Lanjut. Tariksis. Semongko. Artefak tertinggi ini hanya hukum kausalitas, toren kehidupan, dan mustahil untuk membantunya menciptakan sesuatu aneh. Tidak ada insiden seperti itu di beberapa tahun. Gadis misterius itu ragu. Matanya terkondensasi oleh sentuhan tanaman hijau. Ketika dia melihat hukum kehidupan, dia tenggelam dalam kontemplasi. Masih ada misteri yang tidak bisa dia pecahkan di alam semesta ini. Lucu, dia berbisik. Tapi dia tidak berharap untuk King Yu atau Raja Ying. Klan Yaoye. Tapi tiba-tiba mendongak dan tersenyum pada awan yang tidak bisa dibuka. Senyum itu agak konyol. Saya tidak tahu apakah Raja Ying itu disengaja atau senyuman yang tidak ingin diberikan. Kau berani menertawakanku. Gadis misterius itu segera bangkit. Perasaan aneh oleh orang-orang. Di papan catur, Raja Ying berkata kepada Luo Zeng, itu adalah perkataan yang samar bagi Luo Zeng. Aku benar-benar iri pada jalanmu ini. Lahir dengan kemampuan luar biasa, memiliki kemampuan untuk melintasi langit. Kasihan kami orang-orang tua. Sebenarnya Raja Ying tidak terlalu tua. Hei. Kekuatannya sebanding adalah 3 Raja L. Dibandingkan dengan Tianzun, mereka masih sangat muda. Terutama Raja Kehidupan, Ying, baru berusia 20 tahun. Secara teori, dia beberapa tahun lebih tua dari Luo Zeng. Pedang anehmu benar-benar kuat, kata Raja Kehidupan dan terus tertawa. Tapi apakah kamu yakin bisa mengalahkan dirimu sendiri? Setelah itu, 10 Luo Zeng di tubuhnya tiba-tiba mulai bertindak. Setiap rambut di tubuh mereka, setiap inci otot sama dengan Luo Zeng. Sebenarnya, itu bukanlah ciptaan, tapi semacam cloning, semacam reproduksi. Tapi dia adalah kemampuan untuk menggunakan ciptaan, dan sepenuhnya menyalin 10 Luo Zeng. 10 Luo Zeng menghilang di depan Raja Ying dalam sekejap, melayang dari arah yang berbeda menuju Luo Zeng. Untungnya, Luo Zeng memasuki keadaan lirik. Jika tidak, dia melihat bahwa 10 orang itu sama persis tapi mereka telanjang, dan saya takut mereka akan merasa berbeda. Namun, Luo Zeng tidak mencapai tahu setelah semua. Keluhannya tidak lengkap, dan hatinya masih agak aneh. Tapi ini tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Wanita ini menunjukkan sesuatu kepada para dewa itu. Dia mungkin tidak mengerti. Tapi Luo Zeng hanya tahu bahwa dia ingin menang. Di bawah goyangan tangannya yang berat, pedang tajam Shou Feng ditembakkan dengan ganas, menghadapi Luo Zeng KW yang bergegas ke depan. Namun, cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang para dewa tidak menghancurkan ke sisi lain, dan kabut putih menyebar dari permukaan tubuh yang lain. Teknik
8 lagu terbang. Tubuh Luo Zhengkawe berputar sedikit di udara. Tiba-tiba dalam sudut yang luar biasa, ingin menghindari kekuatan pedang. Namun, kecepatan si KW ini juga sangat cepat. Tapi pedang para dewa akhirnya dapat menembus batas 3 inci. Pedang ini masih di tengah Luo Zhengkawe. Hei, sentuhan darah keluar. Tapi pedang ini hanya memotong kulit yang lain di Luo Zhengkawe, menarik busur aneh di udara, langsung bergegas menuju Luo Zheng. Tamat, Luo Zheng tidak berani mengambil kepalan tangan dan mundur ke belakang. Tapi pada saat yang sama, ada 3 KW di masing-masing sisi kiri dan kanan. Bayangan para dewa, dari badai dan pedang para dewa, mereka tiba-tiba menembakkan puluhan bayangan dengan garis besar Luo Zheng, dan bergegas menuju Luo Zhengkawe. Itu, bayangan terpencil ini sangat praktis, dan gerakan pameran juga merupakan metode tinju yang telah diperbaiki oleh Luo Zheng, yang sangat halus. Namun, bayangan terpencil ini hanya ilmu pedang, dan di mana musuh telah melewati Luo Zhengkawe. Dalam sekejap, bayangan suci yang dilepaskan oleh Luo Zheng dibersihkan oleh Luo Zhengkawe. Itu, akhirnya, Luo Zhengkawe pertama bergegas ke Luo Zheng, dan itu merupakan pukulan ke depannya. Luo Zheng ini sombong. Bagaimana kamu menghadapi kekuatanmu? Oh, 10 Luo Zheng. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya, kemampuan untuk membuat ini adalah ajaib. Tampaknya bisa meniru kehidupan sepenuhnya. Banyak orang tidak peduli apa artinya batas istirahat raja kehidupan. Ying. Mereka hanya ingin melihat menang atau kalah. 10 Luo Zhengkawe menabrak Luo Zheng Ori. Bagaimana melihat Luo Zheng akan kehilangan 10 identik diri mereka sendiri?